Salam sehat, salam bahagia untuk kita semuanya. Hari ini kita berbicara tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara dan apa relevansinya dalam kehidupan kita, kehidupan pendidik kita sehari-hari, dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita lebih jauh masuk ke dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara, kita akan mengetahui dulu biodata profil tentang Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889. Sebagai keturunan Ningrat, dia bernama kecil Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Suwardi Suryaningrat disekolahkan di ELS, di sekolah dasar. Dia berlanjut ke sekolah Stovia, yaitu sekolah kedokteran untuk kalangan bumi putra atau kalangan pribumi. Dia tidak melanjutkannya. Setelah itu dia bekerja sebagai wartawan dengan pemikiran yang patriotik, tajam. Dengan kecerdasannya dia menjadi wartawan yang handal. Pada usia 40 tahun dia tidak menggunakan namanya lagi, namun dia memakai nama Ki Hajar Dewantara. Dengan tidak memakai nama ningratnya, dia bisa memasuki kaum rakyat biasa. Dia mendirikan sekolah yang bernama Taman Siswa. Dia berharap melalui Taman Siswa ini, Ki Hajar Dewantara, supaya anak-anak pribumi dari golongan rakyat biasa bisa bersekolah seperti kaum kolonial dan juga pribumi priai. Demikian profil Ki Hajar Dewantara, dan pada tanggal 2 Mei ditetapkan sebagai Hari Pendidikan Nasional. Bapak Ki Hajar Dewantara terkenal dengan semboyan trilogi pendidikan nasional, yaitu Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Tutpuri Handayani. Di depan kita memberikan contoh, di tengah kita memberikan semangat, kita membangun semangat, dan di belakang kita memberikan dorongan. Filosofi Ki Hajar Dewantara, dia mempunyai impian bahwa rakyat Indonesia harus mempunyai kemerdekaan belajar untuk membentuk suatu negara, suatu peradaban melalui pintu gerbang yang namanya pendidikan. Pendidikan dan pengajaran tidak bisa dipisahkan, karena pengajaran adalah bagian dari pendidikan, dan pendidikan adalah tempat bersemainya benih-benih kebudayaan. Filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah sebuah perubahan. Pendidikan harus mengalami perubahan, terus bergerak, tidak statis. Ibarat tata surya yang terus berputar, terus bergerak sesuai dengan orbitnya. Merkurius berputar, bumi, Mars berputar sesuai orbitnya. Dengan perputaran mereka, Mars tidak bisa seperti Merkurius, Merkurius tidak bisa seperti Jupiter, tetapi mereka terus berputar, terus bergerak. Untuk mengalami suatu perubahan harus tetap bergerak dan tidak statis. Coba bandingkan, coba bayangkan, jika salah satu planet ini ada yang berhenti, maka akan mengalami kehancuran. Demikian juga dengan pendidikan. Pendidikan harus terus bergerak, harus terus mengalami perubahan. Ada 3 hal yang mempengaruhi perubahan. Yang pertama adalah kodrat keadaan. Perubahan dipengaruhi oleh kodrat keadaan, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam seperti saya di sini di daerah pantai, masyarakat di daerah sini berbeda dengan masyarakat yang ada di sini, karena bentang alam mereka yang berbeda. Dan juga kodrat zaman. Seperti saya berasal dari Surabaya,
Surabaya yang ketika saya tinggalkan tahun 99 dengan Surabaya ketika saya pulang tahun 2020 itu sangat berbeda. Pendidikan dipengaruhi oleh kodrat, karena kodrat adalah anugerah Tuhan. Dan pendidikan dipengaruhi oleh kodrat alam dan juga kodrat zaman. Yang kedua adalah prinsip perubahan. Prinsip perubahan dipengaruhi oleh asas trikot. Yang pertama adalah kontinuitas, yaitu tentang harus ada runtutannya dengan akar budaya masyarakat setempat, kebudayaan. Untuk mengalami perubahan harus ada benang merahnya dengan peradaban, kearifan lokal yang mengakar. Yang kedua adalah konvergensi, yaitu menguatkan nilai-nilai kemanusiaan, yaitu memanusiakan manusia. Dan yang ketiga adalah konsentris. Yang ketiga adalah konsentris, menuju nilai-nilai yang sama di dalam keberagaman. Contohnya jagung. Kita tidak bisa membuat jagung menjadi seperti beras, seperti padi. Tapi tanaman jagung harus kita tanam, kita pupuk, kita rawat seperti layaknya jagung agar tumbuh menjadi jagung yang berkualitas. Seperti anak didik kita tidak bisa memaksakan karena mereka mempunyai kodrat masing-masing. Dan yang ketiga, yang mempengaruhi perubahan. Apa yang berubah? Yaitu budi pekerti. Budi dan pekerti. Budi terbagi menjadi tiga: cipta, rasa, dan karsa. Cipta adalah pikiran kita, rasa adalah perasaan kita, dan yang ketiga, karsa adalah kemauan atau bakat kita. Biarlah kita semakin memperkuat pikiran kita, memperhalus perasaan kita, dan juga menguatkan kehendak kita. Dan pekerti adalah raga, kita memberikan penguatan, kekuatan, dan jasmani. Apa relevansinya pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam kehidupan, dalam pendidikan kita sekarang ini? Kita harus melakukan perubahan karena pendidikan itu terus berubah, mengalami perubahan, dan kita harus menjadi agen-agen perubahan. Kita mendidik anak dengan berpusat kepada anak. Anak harus diperlakukan sebagai anak dan mengalami kemerdekaan belajar. Kita mengerti anak dengan kodratnya masing-masing yang dianugerahkan Tuhan kepada mereka. Dengan pembelajaran abad 21, kita menuntun segala kodrat yang ada pada anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia dan juga sebagai warga masyarakat. Dengan demikian, maka tercapailah tujuan pendidikan nasional. Terima kasih. Salam sehat, salam bahagia.